Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang anggaran tetap dan variabel dengan dosen pengampu Citra Mulyasari, SE/SJ/ME. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Sabriti Indah Alamianti dengan NIM 1264032010004. Yang kedua, Nurlaila Faiz Azizi dengan NIM 1264032010037. Yang ketiga ialah Ahmad Ibadul Farid dengan NIM 1264032010048. Pengertian harga pokok penuh dan variabel. Full costing atau harga pokok penuh adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi akan dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Variable costing atau harga pokok variabel adalah suatu metode perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk yang mana biaya tersebut memiliki jumlah yang terus berubah sesuai dengan volume kegiatan bisnis. Metode pemisahan biaya semivariabel. A. Metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Dalam dunia praktis memang hal ini sering dijumpai dan bahkan lebih sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman dan yang ingin menghindari perhitungan-perhitungan yang sistematis. B. Metode tinggi rendah. Dari geometri dasar, kita mengetahui bahwa dua titik diperlukan untuk menentukan suatu garis. Sekali kita mengetahui dua titik pada suatu garis, maka persamaannya dapat ditentukan. Ingat bahwa F, komponen biaya tetap, adalah perpotongan garis jumlah biaya dan bahwa V, biaya variabel per unit, adalah kemiringan garis. Dengan dua titik tersebut, kemiringan dan perpotongan dapat ditentukan. Metode tinggi rendah sebelumnya memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter F dan V. Secara spesifik, metode menggunakan titik tinggi dan rendah. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat keadaan terendah. Misalkan X1, Y1 adalah titik pertama. Sebut saja titik rendah. Dan X2, Y2, titik kedua sebagai titik tertinggi. Persamaan untuk menentukan kemiringan dan perpotongan secara berturut-turut. Rumus V sama dengan perubahan pada biaya atau perubahan pada kegiatan, sama dengan Y2 min Y1 atau X2 min X1. F sama dengan jumlah biaya gabungan dikurangi biaya variabel. Y2 min V kali X2 atau Y1 min V kali X1. Contoh, berikut ini data biaya penanganan dan jumlah perpindahan bahan baku perusahaan Lasyong selama 10 bulan terakhir. Seperti tabel di bawah itu bisa dilihat. Untuk perusahaan Lasyong, nilai tinggi adalah biaya penanganan bahan baku $7.500 jika 500 perpindahan dilakukan atau 500,7.500 $. Titik rendah adalah biaya penanganan bahan baku sebesar $2.000 jika 100 perpindahan dilakukan atau $2.000. Sekali nilai tinggi dan rendah didefinisikan, nilai F dan V dapat dihitung. V sama dengan Y2 min Y1 atau X2 min X1. 7.500 min 2.000 dibagi 500 min 100. 5.500 bagi 400 sama dengan $13,75. F, Y2 min V kali X2 sama dengan 7.500 min 13,75 kali 500 sama dengan $625.
Formula biaya menggunakan metode tinggi rendah adalah Y sama dengan 625 US dollar plus 13,75 X. Metode tinggi rendah mempunyai keunggulan berupa objektivitas, yaitu dua orang manapun yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu kumpulan data tertentu akan mendapatkan jawaban yang sama. Selain itu, metode tinggi rendah memungkinkan manajer mendapatkan hubungan biaya dengan cepat hanya dengan menggunakan dua titik data. Misalnya, seorang manajer mungkin hanya mempunyai data 2 bulan. Kadang-kadang data ini cukup untuk mendapatkan perkiraan kasar dari hubungan biaya. Namun metode tinggi rendah tidak sebaik metode yang lain, karena metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. 1. Titik tinggi dan rendah sering sebagai apa yang disebut di luar garis. Mereka mungkin mewakili hubungan biaya kegiatan yang tidak khas. Jika demikian, formula biaya yang dihitung menggunakan dua titik ini tidak mewakili apa yang biasanya terjadi. 2. Jika titik ini bukan di luar garis, pasangan titik-titik lainnya jelas lebih mewakili. Metode diagram pencar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pencar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Kemudian data tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu. Sumbu vertikal atau sumbu Y untuk menggambarkan biaya, sedangkan sumbu horizontal atau sumbu X untuk menggambarkan tingkat kegiatan. Langkah selanjutnya membuat garis lurus sedekat mungkin dengan titik-titik tersebut. Untuk menentukan besarnya komponen biaya tetap dilakukan dengan cara memperpanjang garis lurus sampai memotong sumbu vertikal. Titik potong di sumbu vertikal menunjukkan besarnya biaya tetap total atau total fixed cost (TFC). Untuk biaya variabel total dihitung dengan cara mengurangi biaya total atau total cost dengan biaya tetap total. Biaya variabel per unit dapat dihitung dengan cara membagi biaya variabel total dengan tingkat kegiatan dari biaya total yang telah dipilih. Contoh, berikut ini data biaya pemeliharaan mesin per bulan tahun 2000. Bulan Januari jam mesin 450, biaya 550.000. Februari jam mesin 500, biaya 460. Maret 500 dengan biaya 580.000. April 400 dan biaya 520.000. Mei 350, biaya 500.000. Juni 300, biaya 450.000. Juli 250, biaya 350.000. Agustus 200 dengan biaya 340.000. September 350, biaya 480.000. Oktober 380, biaya 500.000. November 550, biaya 680.000. Desember 600, biaya 700.000. Selanjutnya dibuat diagram pencar seperti gambar tabel di bawah ini. Dalam diagram pencar di atas, nampak bahwa biaya tetap modal berada pada titik 220.000. Ini terjadi pada titik perpotongan yang terjadi pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Perhitungan VC adalah biaya total bulan Desember sama dengan 700.000, biaya tetap total sama dengan 220.000, biaya variabel total sama dengan 480.000, biaya variabel per unit sama dengan biaya variabel total atau volume kegiatan. Biaya variabel per unit, biaya variabel total dibagi volume kegiatan. Biaya variabel per unit sama dengan 480.000 dibagi 600 sama dengan 800 per unit. Dengan demikian diperoleh fungsi biaya pemeliharaan sama dengan Y sama dengan 220.000 plus 800 kali X. Setelah fungsi biaya pemeliharaan diketahui, maka besarnya biaya pemeliharaan dalam bulan tertentu dapat diperkirakan. Misalnya pada titik kegiatan 200 jam mesin, besarnya biaya pemeliharaan adalah Y sama dengan 220.000 plus 800X, Y sama dengan 220.000 plus 800 kali 200, Y sama dengan 380.000. Metode unit ekuivalen produk. Menentukan unit ekuivalen produksi. Setelah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead telah diakumulasi pada setiap departemen produksi, pengeluaran dari departemen harus ditentukan agar biaya per unit produksi dapat dihitung. Dalam harga pokok proses, unit ekuivalen dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut.
Untuk metode rata-rata, maka unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah presentasi penyelesaian akhir dikali unit BDP akhir. Sedangkan unit metode FIFO, maka unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah tingkat penyelesaian akhir dikali unit BDP akhir dikurangi tingkat penyelesaian awal dikali unit BDP awal. Biaya per unit sama dengan dalam kurung biaya BDP awal ditambah biaya periode berjalan. Unit ekuivalen. Biaya per unit ekuivalen ini digunakan untuk menilai unit yang terdapat di ending inventory dan unit yang akan dipindahkan ke departemen produksi berikutnya. Pengertian analisis selisih merupakan proses penganalisa selisih biaya yang timbul karena perbedaan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan biaya standar, dan menentukan penyebab selisih biaya tersebut. Biaya produksi terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Maka selisih biaya produksi juga dianalisis menurut 3 jenis biaya produksi tersebut. Analisis selisih menurut Abdul Halim ada 3, yaitu analisis selisih bahan baku, yang kedua selisih biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga analisis selisih biaya overhead pabrik. Analisis selisih biaya bahan baku. Menurut Abdul Halim, analisa selisih biaya bahan baku adalah selisih biaya bahan baku yang disebabkan oleh adanya biaya bahan baku standar dengan biaya bahan baku yang sesungguhnya. Selisih biaya dapat disebabkan oleh yang pertama, perbedaan antara harga standar dengan harga sesungguhnya, dan yang kedua, perbedaan antara kuantitas standar dengan kuantitas sesungguhnya. Menurut Mulyadi, terdapat 3 model analisa selisih biaya bahan baku, yaitu yang pertama metode analisa 1 selisih, yang kedua metode analisa 2 selisih, dan yang ketiga metode analisa 3 selisih. Yang pertama metode analisa 1 selisih. Dalam model ini selisih antara biaya bahan baku sesungguhnya dengan biaya bahan baku standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas yang disebut selisih total bahan baku. Secara matematis perhitungannya dilakukan sebagai berikut. Selanjutnya metode analisa 2 selisih. Dalam model ini selisih antara biaya bahan baku sesungguhnya dengan biaya bahan baku standar dipecah ke dalam 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas. Yang pertama, selisih harga bahan baku. Selisih harga bahan baku adalah selisih biaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara harga bahan baku yang dibeli dengan harga bahan baku standar. Secara matematis, selisih harga bahan baku yang dipakai dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, selisih kuantitas bahan baku. Selisih kuantitas bahan baku adalah selisih biaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara kuantitas bahan baku yang dipakai dengan kuantitas standar. Secara matematis, selisih kuantitas bahan baku dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya metode analisa 3 selisih. Metode analisa 3 selisih merupakan perluasan dari model analisa 2 selisih, di mana selisih harga bahan baku dipisahkan menjadi selisih harga dan selisih campuran. Secara matematis, metode analisa 3 selisih dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, selisih biaya tenaga kerja langsung. Menurut Abdul Halim, analisa selisih biaya tenaga kerja langsung adalah selisih biaya tenaga kerja langsung
yang disebabkan oleh adanya biaya tenaga kerja langsung standar dengan biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya. Menurut Abdul Halim, terdapat 3 model analisa selisih biaya tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama metode analisa satu selisih, yang kedua metode analisa 2 selisih, dan yang ketiga metode analisa 3 selisih. Model analisa satu selisih. Selisih upah langsung adalah selisih antara biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya terjadi dengan biaya tenaga kerja standar. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, model analisa 2 selisih. A. Selisih tarif upah langsung. Selisih tarif upah langsung adalah selisih biaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan tarif upah langsung yang sesungguhnya dibayarkan dengan tarif upah standar. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, selisih efisiensi upah langsung. Selisih efisiensi upah langsung adalah selisih biaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara jam kerja sesungguhnya yang dipakai dengan jam kerja standar. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang ketiga, model analisa 3 selisih. Model analisa 3 selisih merupakan perluasan dari model analisa 2 selisih, di mana selisih tarif upah langsung dipisahkan menjadi 2, yaitu selisih tarif dan selisih tarif efisiensi. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang ketiga, analisa selisih biaya overhead pabrik. Adanya perbedaan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan overhead pabrik standar. Ada 4 metode yang digunakan untuk menghitung biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama model analisa 1 selisih, yang kedua model analisa 2 selisih, yang ketiga model analisa 3 selisih, dan yang ketiga model analisa 4 selisih. Yang pertama, metode analisa 1 selisih. Selisih biaya overhead total adalah selisih antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, metode analisa 2 selisih. Yang pertama, selisih terkendalikan. Selisih terkendalikan atau controllable variance adalah selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan antara biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dengan biaya overhead yang dilanggar pada kapasitas standar atau anggaran fleksibilitas pada kapasitas standar. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, selisih volume. Selisih volume atau volume variance adalah selisih biaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas standar dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang ketiga, ada model analisa 3 selisih. Yang pertama, selisih anggaran. Selisih anggaran atau selisih pembelajaran atau spending variance adalah selisih biaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara biaya overhead sesungguhnya dibandingkan dengan biaya overhead pada kapasitas sesungguhnya. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, selisih kapasitas. Selisih kapasitas atau capacity variance adalah selisih antara biaya overhead pabrik pada kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead yang dibebankan. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang ketiga, selisih efisiensi. Selisih efisiensi atau efisiensi variance adalah selisih antara biaya overhead dibebankan dengan biaya overhead pabrik standar. Untuk rumusnya sebagai berikut. Dan yang keempat, model analisa 4 selisih. Model analisa 4 selisih merupakan perluasan dari model analisa 3 selisih, di mana selisih efisiensi dipisahkan menjadi selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Untuk rumusnya sebagai berikut.
Selanjutnya ada manfaat anggaran variabel. Penggunaan anggaran variabel dalam perusahaan akan mempunyai beberapa kegunaan tertentu bagi perusahaan yang bersangkutan. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Yang kedua, penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Secara umum, dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran variabel di dalam suatu perusahaan akan mempunyai manfaat yang besar, khususnya di dalam perencanaan dan pengendalian penggunaan dana di dalam perusahaan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.